Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Iwayan Gede Astawa Karang, SSI, MSI, PhD, selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Eng.I. Dewa Nyoman Nurweda Putra, SSI, MSI, selaku dosen penguji 2. Yang saya hormati Bapak Profesor Insinyur I Gusti Bagus Sila Dharma, MT PhD, selaku dosen pembimbing 1. Serta yang saya hormati Bapak Insinyur I Gusti Ngurah Putra Dirgayusa, MT, selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Agnes Fania Hutawuruk, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Perubahan Garis Pantai Akibat Adanya Reklamasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Presentasi kali ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang perubahan garis pantai yang terjadi di sepanjang daerah pantai dipengaruhi oleh proses dinamis pantai dan aktivitas sosial ekonomi manusia. Proses dinamis pantai merupakan interaksi dinamis antara air, angin, gelombang, serta sedimen. Angin dan air bergerak membentuk gelombang yang membawa sedimen ke arah pantai sehingga menyebabkan erosi dan akresi menurut Triatmojo 1999. Menurut Nizam 1986 dalam Purnaditya dan kawan-kawan 2011, perubahan garis pantai dapat diprediksi hingga kurun waktu tertentu dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan model numerik. Ada beberapa jenis model numerik, yaitu yang pertama ada EOF atau Empirical Orthogonal Function. Model numerik ini pernah dilakukan oleh Anggreni pada tahun 2010 di Pelabuhan Tanjung Perak dan Imawati pada tahun 2017 di Pantai Lebih, Gianyar. Yang kedua adalah EPR atau Endpoint Rate. Model numerik ini pernah dilakukan oleh Rustam Maji dan kawan-kawan pada tahun 2010 di Pantai Sambas, Kalimantan. Dan pernah dilakukan juga oleh Luhwayudin pada tahun 2012 di Pantai Tegal. Dan model numerik yang ketiga adalah one line model. One line model ini pernah dilakukan oleh Haryadi 2011 di Teluk Awur, serta pernah juga dilakukan oleh Effendi dan kawan-kawan pada tahun 2015 di Pantai Sanur, Bali. Pada model ini, pada one line model ini dapat memasukkan bangunan pantai yang bekerja sehingga dalam menganalisisnya menjadi lebih efektif. Selanjutnya, salah satu daerah yang mengalami perubahan garis pantai adalah perairan sisi barat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang membentang dari utara ke selatan melalui pantai Jerman hingga pantai Kelan. Pada tahun 2017, belum ada kegiatan reklamasi. Kemudian kegiatan reklamasi baru dilaksanakan pada tahun 2019. Reklamasi merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan garis pantai di lokasi tersebut.
Berdasarkan pedoman pengembangan reklamasi pantai dan perencanaan bangunan pengamannya oleh Yuwono pada tahun 2004, tujuan utama dari reklamasi adalah untuk menambah luasan daratan sehingga berguna bagi suatu aktivitas di wilayah tersebut. Menurut Hakim et al. 2010 dalam Tunji et al. 2012, Mike 21 merupakan perangkat lunak model numerik yang digunakan untuk meneliti pengaruh pemecah gelombang terhadap garis pantai. Dalam software ini terdapat modul yang dinamakan LeadPack, di mana model LeadPack ini berguna untuk simulasi, untuk perhitungan dan perubahan garis pantai akibat proses dan sedimentasi. Sistem pemodelan LeadPack menurut DHI pada tahun 2004, sistem pemodelan LeadPack ini memiliki modul yang bernama littoral line atau lead line, di mana modul lead line ini mensimulasikan respon pantai terhadap gradien dalam kapasitas transport sedimen sepanjang pantai. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai perubahan garis pantai akibat adanya reklamasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan software Mike 21 dan model numerik one line model, serta menggunakan modul lead line dari DHI Mike 0 sehingga penelitian ini dapat memberikan informasi dan dapat mengambil langkah awal akibat dari reklamasi tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan garis pantai di perairan sisi barat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali akibat adanya reklamasi di lokasi tersebut. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan garis pantai di perairan sisi barat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali akibat adanya reklamasi di lokasi tersebut. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi sehingga dapat mengambil langkah awal akibat dari reklamasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Selanjutnya, untuk batasan masalah dalam penelitian ini hanya dilakukan pada wilayah perairan sisi barat yang berada di sekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dari pantai Jerman hingga ke pantai Kelan. Dan untuk pembangkitan gelombang dari penelitian ini menggunakan data angin. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menyangkut yang pertama ada pantai, yang kedua perubahan garis pantai, yang ketiga transport sedimen, yang keempat gelombang, yang kelima pembangkitan gelombang, yang keenam peramalan gelombang, dan yang ketujuh one line model. Yang pertama pantai. Menurut Triatmojo 1999, pantai dan zona nearshore adalah daerah tempat energi dan laut yang beraksi ke arah darat. Secara umum, pantai memiliki bentuk dan komposisi yang sama. Profil pantai itu sendiri terdiri dari 4 bagian,
yaitu backshore, foreshore, inshore, dan offshore. Bisa dilihat pada gambar yang ada di slide, itu merupakan penampang melintang dari pantai yang sumber dari Triatmojo 1999 di halaman ketiga. Selanjutnya ada perubahan garis pantai, dimana menurut OPA 2011 dalam Darmiati 2020, perubahan garis pantai bisa terjadi dari waktu ke waktu, baik dalam skala musiman maupun tahunan. Hal ini terjadi karena tergantung pada kondisi pantai dalam bentuk topografi, batuan, serta sifat lainnya dengan gelombang laut, pasang surut, dan angin. Sesuai yang disebutkan dalam buku teknik pantai oleh Triatmojo pada tahun 1999, perubahan garis pantai yang terjadi di daerah pantai dipengaruhi oleh proses dinamis pantai dan aktivitas manusia. Proses dinamis pantai dipengaruhi oleh littoral transport. Untuk selanjutnya transport sedimen, perubahan profil pantai juga dipengaruhi oleh angkutan sedimen yang berada di sepanjang pantai dan kemudian akan membentuk kembali pantai tersebut karena adanya gelombang. Model pada perubahan garis pantai didasarkan oleh persamaan kontinuitas sedimen dengan membagi pantai menjadi sejumlah ruas atau sel. Selanjutnya adalah gelombang. Gelombang merupakan faktor penting dalam perencanaan pelabuhan dan bangunan pantai lainnya. Gelombang di laut dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari daya pembangkitnya, seperti ada gelombang angin, gelombang pasang surut, gelombang tsunami, serta gelombang yang dibangkitkan oleh kapal yang bergerak. Pada umumnya, gelombang terjadi karena hembusan angin di permukaan air laut. Daerah tempat terbentuknya gelombang disebut dengan daerah pembangkitan gelombang atau wave generating area, di mana gelombang yang terjadi di daerah pembangkitan tersebut disebut dengan sea, sedangkan gelombang yang terbentuk di luar daerah pembangkitan tersebut disebut dengan swell. Berikut merupakan gambar proses gerak partikel air di laut dangkal, transisi, dan laut dalam. Bisa dilihat pada slide gambar tersebut dan bersumber dari Triatmojo, buku teknik pantai tahun 1999 di halaman 29. Selanjutnya ada pembangkitan gelombang. Dalam buku teknik pantai karya Triatmojo halaman 149, terjadinya gelombang disebabkan oleh angin yang berhembus di atas permukaan air dengan kecepatan yang sangat besar sehingga menimbulkan tegangan pada permukaan air. Semakin kuat angin berhembus dengan waktu yang cukup lama, maka semakin besar gelombang yang akan terbentuk. Faktor yang mempengaruhi tinggi dan periode gelombang meliputi kecepatan angin, lama hembusan angin, arah angin, dan phase. Periode gelombang di laut pada umumnya berkisar 10 hingga 15 detik, tetapi bisa juga 20 detik atau lebih.
Selanjutnya peramalan gelombang. Peramalan gelombang dapat dilakukan menggunakan grafik yang ada pada slide, di mana grafik tersebut merupakan grafik peramalan gelombang. Jadi dapat diketahui dari grafik tersebut bahwa jika panjang Fetch, faktor tegangan angin, dan durasi diketahui, maka tinggi dan periode gelombang signifikan dapat dihitung menggunakan grafik tersebut. Grafik ini bersumber dari Triatmojo, buku Teknik Pantai tahun 1999, di halaman 157. Selanjutnya adalah one line model. One line model ini merupakan salah satu model numerik, model matematika yang digunakan untuk simulasi garis pantai menurut Purnaditya dan kawan-kawan pada tahun 2011. Selama proses simulasi selama proses simulasi one line model ini berlangsung, profil garis pantai diasumsikan selalu tetap, dan model ini membagi garis pantai ke dalam pias atau sel. Kemudian setiap sel akan dihitung transport sedimen yang masuk maupun yang keluar. Bisa dilihat juga gambar pada slide. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Berikut merupakan peta lokasi penelitian, di mana penelitian ini berlokasi di perairan sisi barat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, yang membentang dari arah utara ke selatan meliputi pantai Jerman hingga ke pantai Kelan. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop dan software Mic 21 untuk pengolahan data. Dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari PT Angkasa Pura I Persero. Data sekunder tersebut meliputi data garis pantai, data batimetri, data gelombang, data arus, data angin, dan data sedimen. Selanjutnya merupakan metode pengolahan data. Yang pertama, metode pengolahan data untuk digitasi garis pantai dan batimetri, di mana data garis pantai diperoleh dari Google Earth tahun 2017, yaitu tahun 2017 merupakan tahun di mana sebelum dilakukannya kegiatan reklamasi, dan tahun 2019 yaitu tahun di mana sudah dilakukan kegiatan reklamasi. Kemudian data batimetri yang diperoleh diolah menggunakan software Mic 21. Selanjutnya adalah metode pengolahan untuk hindcasting gelombang. Perhitungannya menggunakan data angin selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2009 hingga 2019, yang diperoleh dari NOAA Earth System Research Laboratory, di mana perhitungan ini mengacu pada Shore Protection Manual atau SPM 1984. Selanjutnya adalah metode pengolahan data untuk data ukuran butir sedimen D50. Data ukuran butir sedimen diperoleh dari data sekunder yang sebelumnya sudah diambil di lokasi penelitian dari kerjasama antara PT Angkasa Pura I dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana.
Selanjutnya metode pengolahan data untuk skenario simulasi perubahan garis pantai dan validasi pemodelan. Simulasi perubahan garis pantai dilakukan dalam beberapa skenario. Di antaranya yaitu sebelum dilakukan kegiatan reklamasi, yaitu pada tahun 2017. Kemudian sesudah dilakukannya kegiatan reklamasi, yaitu pada tahun 2019, dan simulasi perubahan garis pantai pada daerah yang tidak terkena oleh kegiatan reklamasi. Selanjutnya analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah metode yang menggunakan metode numerik untuk menganalisa dan melakukan penyelesaian proses pemodelan perubahan garis pantai, serta penetapan bangunan pengaman pantai atau seawall dan revetment, serta metode hindcasting gelombang atau peramalan gelombang, dan metode deskriptif untuk digunakan untuk menganalisa hasil penelitian. Selanjutnya adalah analisis data untuk peramalan gelombang. Untuk menghitung peramalan gelombang ini menggunakan metode Sverdrup, Mang-Bredtschneider atau SNB. Menurut CERC atau Coastal Engineering Research Center tahun 1984 dalam Setiawan 2016. Berikut merupakan beberapa rumus, bisa dilihat pada slide, di mana persamaan pertama merupakan persamaan tinggi gelombang signifikan. Yang kedua merupakan persamaan kedua merupakan persamaan periode gelombang signifikan. Yang ketiga, persamaan ketiga merupakan persamaan durasi angin. Jadi dari ketiga persamaan tersebut sudah diaplikasikan ke dalam bentuk grafik, di mana grafiknya sudah saya jelaskan tadi di pinjauan pustaka, ya, grafik peramalan gelombang. Keterangan untuk rumus ini, ketiga rumus itu adalah HS merupakan tinggi gelombang signifikan, TS merupakan periode gelombang, F merupakan panjang Fetch ke I, UA merupakan faktor tegangan angin, U merupakan kecepatan angin, G merupakan percepatan gravitasi, TM merupakan periode gelombang signifikan, dan T merupakan durasi angin. Selanjutnya analisis data untuk metode one-line model. One-line model yang digunakan berdasarkan persamaan di bawah ini menurut Komar 1984 dalam Siswanto dan kawan-kawan tahun 2010 adalah del I per del T sama dengan min 1 per D kali del Q per del X ditambah Q so X per H X delta X, di mana yaitu merupakan jarak garis pantai terhadap baseline, T merupakan waktu, Q merupakan sedimen sejajar pantai dan satuannya meter kubik per hari, di mana X merupakan posisi garis pantai, delta X merupakan jarak antara sel, Q X merupakan masukan atau keluaran debit sedimen dari sungai, mana satuannya meter kubik per hari. Selanjutnya analisis data untuk
validasi model. Validasi model, rumus yang digunakan berupa rumus korelasi dan kesalahan relatif. Untuk perhitungannya, menurut Haryanti 2012, rumus perhitungan korelasi adalah sebagai berikut, di mana R sama dengan sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 per N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 per N, di mana R merupakan koefisien korelasi, X merupakan data pada tahun, Y merupakan data hasil model pada tahun, dan untuk kisaran nilai korelasinya yaitu R lebih dari -1 dan R kurang dari +1. Selanjutnya adalah analisis data untuk menginterpretasikan hasil penelitian korelasi Fadoli 2003 korelasi menurut saya ulang. Jadi analisis data untuk menginterpretasikan hasil penelitian korelasi menurut Fadoli 2013 adalah seperti pada tabel yang di bawah ini yang ada pada slide, yaitu koefisien korelasi dan tingkat hubungan, di mana jika koefisien korelasinya 0 maka tingkat hubungannya tidak ada korelasi. Jika koefisien korelasinya 0 hingga 0,25 maka tingkat hubungannya korelasi sangat lemah. Lalu jika koefisien korelasi 0,25 hingga 0,5 maka korelasi cukup kuat, dan jika koefisien korelasi 0,5 hingga 0,75 maka korelasi kuat, tingkat hubungannya korelasi kuat, dan jika koefisien korelasinya 0,75 hingga 0,99 maka tingkat hubungan korelasi sangat kuat. Kemudian jika koefisien korelasinya 1 maka tingkat hubungannya disebut korelasi sempurna. Selanjutnya merupakan analisis data untuk kesalahan relatif atau epsilon E. Adapun rumus kesalahan relatif menurut Triatmojo pada tahun 1999 adalah sebagai berikut, mana epsilon E sama dengan P pangkat N tambah 1 dikurang P pangkat N per P pangkat N tambah 1 dikali 100%, maka keterangannya yaitu P pangkat N tambah 1 merupakan variabel bebas atau hasil model. Kemudian P pangkat N merupakan variabel terikat atau hasil survei. Kemudian untuk epsilon E merupakan kesalahan relatif, dan hasilnya berupa nilai dalam bentuk persen. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih.